Salam sejahtera pemirsa HCBN dimanapun Anda berada. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Judul Tabib Besar. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Terdapat dalam Matius 9 ayat 35. Hamba-hamba Kristus harus mengikuti teladannya. Bila ia mengunjungi satu tempat ke tempat lain, ia menghibur orang sengsara dan menyembuhkan orang sakit. Kemudian ia menempatkan di hadapan mereka kebenaran-kebenaran yang besar mengenai kerajaannya. Inilah pekerjaan para pengikutnya. Manakala engkau meringankan penderitaan tubuh, engkau akan menemukan cara-cara untuk melayani keperluan jiwa itu. Engkau dapat menunjuk kepada juru selamat yang ditinggikan dan menceritakan dari hal kasih tabib besar yang mempunyai kuasa untuk menyembuhkan. Ya, pelajaran yang sangat luar biasa pada hari ini, bagaimana mengingatkan kembali kita untuk kasih Tuhan yang sangat luar biasa ketika Tuhan datang ke dunia ini untuk menebus setiap kesalahan-kesalahan manusia di dunia ini. Ia juga meninggal teladan-teladan yang sangat luar biasa yang contohi dalam dunia ini untuk kita setiap manusia mengikuti teladan-teladan yang ia berikan kepada kita. Beritahukan kepada orang-orang yang tawar hati yang telah tersesat bahwa mereka tidak perlu putus asa. Meskipun mereka telah berbuat kesalahan dan belum membangun tabiat yang benar, Allah mempunyai kesukaan untuk memulihkan mereka, bahkan kesukaan akan keselamatannya. Ia senang menerima masalah yang kelihatan tidak berpengharapan. Setan bekerja lalu menjadikan mereka sasaran rahmat-Nya. Ia suka melepaskan mereka dari murka yang akan datang kepada orang yang tidak menurut. Beritahukan kepada mereka adanya kesembuhan penyucian setiap jiwa. Kasih Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita umat manusia. Walaupun kita sebagai manusia telah menyakiti hati Tuhan, mengecewakan hati Tuhan, tapi Tuhan kembali lagi mau memanggil kita untuk pulang kepadanya. Ketika kita sudah terlalu jauh untuk jatuh ke dalam dosa, Dia mau selalu membukakan tangan Dia untuk memanggil kita pulang kembali. Jadi bagaimana kasih yang Tuhan berikan kepada kita sangat luar biasa. Jadi sebagai manusia kita harus selalu bersyukur untuk setiap apa yang Yesus berikan dalam kehidupan kita. Setan bekerja lalu menjadikan mereka sasaran rahmat-Nya, ya. Kita tahu bahwa si jahat itu tidak tinggal diam untuk kita selalu berjalan bersama Tuhan. Dia mau kita itu selalu jatuh ke dalam setiap dosa-dosa yang Dia berikan kepada kita masing-masing. Beritahukan kepada orang-orang yang tawar hati yang telah tersesat bahwa mereka tidak perlu putus asa. Ya, Yesus berikan suatu pengharapan juga kepada kita manusia. Ketika kita merasa sendiri, ketika kita jatuh ke dalam dosa ataupun ketika kita dalam masalah sekalipun, Yesus katakan janganlah tawar hati, biarlah kita mau selalu datang kepada Yesus untuk menyerahkan setiap beban kehidupan kita, menyerahkan setiap keluh kesah kita hanya untuk Yesus. Orang yang pergi ke jalan dan lintasan akan menemukan orang-orang yang amat jauh perbedaan karakternya yang dilayani. Ada orang yang hidup sampai puncak terang yang dimilikinya dan melayani Allah dengan cara terbaik yang diketahuinya. Tetapi mereka menyadari bahwa ada pekerjaan yang besar yang harus dilaksanakan bagi diri mereka sendiri dan bagi orang yang ada di sekelilingnya. Mereka berdoa dengan air mata agar Allah mengirimkan berkat bagi mereka yang oleh iman dapat dilihatnya di kejauhan. Di tengah-tengah kejahatan kota besar, banyak dari antara jiwa-jiwa yang harus ditemukan. Kita harus mempunyai suatu beban yang sangat luar biasa. Kita harus mempunyai suatu tanggung jawab yang sangat luar biasa yang harus kita lakukan di dunia ini. Bagaimana ketika banyak sekali orang-orang yang sangat membutuhkan Tuhan di luar sana. Biarlah ketika di dalam kesibukan kita sekalipun, biarlah kita mau selalu mempunyai beban dalam kehidupan kita. Biarlah beban itu menjadi satu tanggung jawab untuk kita. Biarlah suatu teladan yang Yesus berikan juga kepada kita, biarlah itu menjadi contoh dan karakter bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak di antara mereka berada dalam suasana yang sangat bersahaja dan karenanya mereka tidak diperhatikan dunia. Ada banyak dari antara mereka yang tidak diketahui oleh para pendeta dan jemaat, tetapi mungkin mempunyai sedikit terang dan beberapa kesempatan untuk latihan kehidupan beragama. Tetapi di tengah-tengah ketelanjangan,
kelaparan dan dingin, mereka berusaha untuk bekerja bagi orang lain. Di sini dikatakan walaupun ada orang yang lebih kekurangan daripada diri kita, dia juga mau selalu bekerja untuk orang lain juga. Biarlah apa teladan-teladan yang Yesus berikan juga harus menjadi karakter dan menjadi contoh dalam kehidupan kita. Hendaklah penata layanan rahmat Allah yang limpah mencari jiwa-jiwa ini, melawat rumah-rumah mereka dan melalui kuasa Roh Kudus bekerja untuk keperluan mereka. Pelajarilah kitab suci bersama-sama mereka dan berdoa dengan mereka dengan kesederhanaan yang diilhami Roh Kudus. Kristus akan memberikan hamba-hambanya suatu pekabaran yang menjadi seperti roti dari surga jiwa itu. Banyak sekali jiwa-jiwa yang melaporkan kebenaran. Jadi bagaimana kita harus menjadi suatu contoh bagi mereka, biar ketika mereka dalam kesusahan sekalipun, dalam kesibukan mereka sekalipun, kita mau menjadi suatu panutan juga bagi mereka. Biarlah kita juga menjadi suatu contoh bagi kehidupan orang lain. Biarlah mereka juga jangan sampai disalahgunakan oleh setan untuk melancarkan setiap pekerjaan setan yang ada di dunia ini. Renungkan lebih dalam, bagaimana saya dapat melihat orang-orang di komunitas saya yang merindukan kebenaran. Ketika kita mempunyai keluarga sekalipun, ketika kita mempunyai teman sekalipun, biarlah kita dapat mempunyai suatu tanggung jawab bahwa kita mengenalkan orang itu untuk kebenaran Kristus. Biarlah teladan-teladan itu boleh kita contohkan dan boleh kita berikan juga kepada orang itu. Biarlah karakter Kristus, biarlah setiap teladan yang Yesus berikan kepada kita ketika dia masih di dunia ini, biarlah kita mau selalu mengikuti apa yang dia berikan. Biarlah kita juga mau selalu mengingat pengorbanan Yesus. Biarlah kita juga mau selalu mengingat kasih yang sangat luar biasa ketika dia datang ke dunia ini untuk menebus setiap dosa kita di atas kayu salib. Biarlah teladan-teladan yang Yesus berikan, yaitu lebih mengutamakan orang lain juga daripada diri dia sendiri, biarlah itu juga boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Pelajaran yang sangat luar biasa pada hari ini, biarlah kita mau selalu mengingat kembali kasih Kristus dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau juga selalu mengingat bahwa Yesus memberikan kesempatan dalam kehidupan kita untuk mengubah kehidupan kita masing-masing, karena dia tidak mau sampai murkanya itu turun kepada kita umat manusia. Makanya Yesus memberikan pelajaran yang sangat luar biasa, memberikan suatu amaran yang sangat luar biasa kepada kita. Biarlah dalam kesibukan kita, dalam kehidupan kita sekalipun, biarlah jangan kita lalai sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Biarlah kita mau selalu berdoa, biarlah iman kita selalu dikuatkan oleh Tuhan. Dalam kesibukan kita juga jangan sampai kita melupakan orang lain. Bagaimana kita harus menyadari bahwa ada pekerjaan yang sangat luar biasa yang Yesus inginkan dari kita, yaitu diri kita dan diri orang lain. Kita tawar hati ketika kita tersesat, ketika kita jatuh ke dalam dosa. Yesus mau memanggil kita pulang. Yesus mau mengampuni setiap salah dan dosa kita, asalkan kita mau sungguh-sungguh, asalkan kita mau berdoa dan meminta pengampunan dari Tuhan. Dan suatu kesungguh-sungguhan itu harus kita keluarkan dari hati kita masing-masing dan menerima masalah yang kelihatan tidak berpengharapan. Ketika kita tidak punya pengharapan, ketika kita jatuh dalam dosa, dan disitulah Yesus dengan senang hati memanggil kita untuk pulang, dan untuk ketika kita datang dengan hati yang sangat hancur, ketika kita datang meminta ampun dengan sungguh-sungguh di bawah kaki salibnya, kita harus menyerahkan beban kita kepada Yesus. Ya, suatu pelajaran yang sangat luar biasa untuk kita, untuk selalu menghimbau kita bagaimana Yesus selalu siap sedia ketika kita jatuh dalam dosa sekalipun, ketika kita tidak punya pengharapan sekalipun, ketika kita datang dengan hati yang hancur, Yesus mau selalu datang membuka tangannya untuk kita kembali. Biarlah setiap pelajaran-pelajaran yang Yesus berikan, teladan-teladan yang Yesus tinggalkan kepada kita, boleh kita contohi di dalam kehidupan kita. Biarlah kita juga mempunyai suatu tanggung jawab untuk mengutamakan orang lain daripada diri kita masing-masing. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Sampai berjumpa di kesempatan yang lain waktu, dan Tuhan memberkati.